Hai semuanya, aku Sarah Natalia dari kelas 5E Ilmu Komunikasi. Ini adalah video interview aku bersama Kak Angelika. Beliau adalah salah satu news anchor dan reporter dari MNC TV. Kami akan membahas mengenai proses berita dari mulai mencari berita hingga akhirnya dapat dinikmati oleh publik. Selamat menyaksikan. Oke, oke. Hai Kak, Ya, hai Sarah. halo. Kak sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu karena kakak hari ini mau aku gangguin waktunya untuk sharing-sharing. Eh, Ya, nggak apa-apa. Aku juga makasih udah nanya ke aku. Iya, hmm, ya. Ha. oke. Ya, gimana, Sarah? Jadi gini Kak, aku kan sekarang lagi ujian tengah semester, terus kebetulan konsentrasi aku kan di apa namanya public relation gitu kan. Nah, aku dapat tugas dari dosen aku untuk mewawancara wartawan, terus tentang yang tadi aku DM ke kakak. Nah, tadi kan aku sempat research soal kakak nih, ternyata pas aku lihat-lihat di Instagram kakak, dulunya kakak pernah menjadi reporter juga ya kak ya? Iya, masih kok sampai sekarang. Oh, masih sampai sekarang. Baik. Eh, aku boleh ini nggak kak? Boleh tolong ceritain gimana pengalaman kakak selama menjadi wartawan itu kalau misalkan mengolah suatu berita supaya berita itu bisa naik ke media. Oke, jadi kalau kita kerjanya reporter ya, intinya alurnya gimana dari yang belum jadi berita sampai ditayangkan ya. Betul kak? Oke, jadi waktu di awal itu, bentar lagi, sorry. Nah, jadi waktu di awal itu kita sebagai reporter mendapat arahan dari koordinator liputan. Nah, koordinator liputan ini sebelumnya mereka sudah research nih lokasi-lokasi mana saja yang nantinya akan diliput oleh reporter-reporternya. Nah, setelah itu uh, arahan dari koordinator liputan tercantum dalam plottingan. Nah, plottingan ini yang nantinya akan di-spread atau dibagikan kepada reporter-reporter. Kemudian, para reporter-reporter ini nantinya akan mengikuti arahan dari koordinator berupa plottingan itu. Nah, setelah reporter ini menerima arahan tersebut, kemudian reporter, menurut aku ya, kalau aku yang biasa kerja, kita research dulu nih di tempat yang sudah diarahkan sama koordinator liputan ini. Research-nya apa, beritanya seperti apa, misalnya kalau aku biasanya kan aku di DPR. Nah, kalau di DPR ini kan liputannya itu biasanya tentang politik. Jadi hampir setiap hari aku ikutin berita tentang politik. Kemudian kalau di DPR-nya itu sendiri, kita mencari tahu apa saja yang topik yang lagi hangat di perpolitikan dalam negeri atau mungkin undang-undang yang tengah dibahas oleh DPR. Kemudian dari situ kita kulik lebih dalam dan kita tanya nih, maksudnya bukan tanya sih, cari tahu narasumber-narasumber mana yang sekiranya cocok sama angle yang ingin kita jadikan berita. Gitu, misalnya, gue pengen cari soal undang-undang tentang hukum. Ya udah, berarti gue ke Komisi 3 nih, karena Komisi 3 adalah payungnya pembuat undang-undang bidang hukum. Atau enggak mungkin gue mau kejar Aziz Samsudin nih, Polkam, koordinator politik hukum dan keamanan, wakil ketua koordinator hukum dan politik dan keamanan. Oke, berarti dari awal gue udah tahu aku mau kemana-mana gitu, supaya nantinya aku pun juga lebih enak dalam memberita. Gitu. Yang paling penting adalah research. Kemudian kalau nanti pas udah mendekati jam kerja kita, ada kemungkinan berubah nih plottingan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemungkinan bisa kemana-kemana, tapi intinya kamu bisa research. Research itu berbagai macam. Jadi kalau mendadak itu, kamu pun bisa cari di internet, googling berita apa aja. Sekarang kan banyak tuh berita online. Dari situ sih pertama bekal. Habis itu ketika sampai di lapangan,
kita cari tahu informasi, kalaupun meliput peristiwa misalnya kebakaran, kita observe dulu di lapangan terjadinya seperti apa, kemudian kita cari narasumber. Nah, narasumber ini bisa warga atau petugas pemadam, kepalanya ya, kayak komandannya ataupun polisi, orang-orang yang berperan dalam peristiwa kebakaran itu, entah korban, petugas pemadam, polisi, dan lainnya. Kalaupun misalnya kayak agenda politik seperti yang tadi aku sampaikan, yang biasa aku kerjakan itu, misalnya mereka lagi bikin undang-undang soal apa, ya udah aku berarti kalau bisa ketua, kalau enggak wakil ketua, ataupun anggota fraksi. Fraksi ini perwakilan partai dalam DPR, kita sebutnya fraksi, misalnya kayak gitu. Pokoknya kita harus mencari narasumber yang benar-benar bersentuhan langsung sama apa yang ingin kita liput. Setelah itu, kita udah menentukan angle, kita udah punya narasumber untuk kita wawancara. Jangan lupa sebelum kita wawancara, persiapkan dengan matang pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Tentunya yang berhubungan sama angle yang udah kita tentukan. Dan harus ada 5W1H. Kamu mungkin udah belajar ya 5W1H? Udah, Kak. Aku belajar setiap hari 5W1H. 5W1H itu penting banget. Nggak terlalu banyak pelajaran mata kuliah yang aku bisa praktekin sekarang, tapi yang paling penting 5W1H itu penting untuk mengulik informasi lebih dalam kepada narsum ketika kita mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk mengolah informasi itu menjadi naskah dan kemudian kita kirim ke redaksi. Jadi setelah kita tanya jawab sama narsum, kita transkrip dulu omongannya mereka. Kemudian dari situ mungkin kita dari awal kita cuma punya satu angle, tapi ketika kita wawancara ada banyak jawaban yang bisa kita bisa pecah angle dari jawaban dari narsum. Kemudian dari situ kita bikin beritanya, entah kamu bikin VOSOT atau mungkin VO aja atau paket. Jadi berbagai macam itu bisa kamu tentukan sesuai dengan yang menurut kamu butuhin atau mungkin redaksi kamu butuhin yang benar-benar sesuai lah. Juga perhatiin juga gambar-gambar yang memang sudah kamu minta untuk campers ambil. Jadi selain kita menentukan angle, kita pun juga kalau bisa dan diharapkan bisa juga minta tolong sama campers untuk mengambil gambar. Campers kan ya, camera person. Ya, kamu juga minta tolong sama campers untuk ngambil gambar yang kamu butuhin untuk nantinya bisa ditayangin. Gitu. Setelah naskah udah jadi, nah tugasnya reporter itu sampai ke ngirim naskah ke redaksi. Setelah itu produser dan timnya lah yang nanti akan menentukan mana-mana saja yang akan berita apa yang akan layak untuk ditayangkan di televisi dan dapat disaksikan oleh pemirsa yang ada di rumah sih. Berarti ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanya lagi nggak? Berarti research itu paling penting ya Kak ya? Itu menjawab dari sisi kalau misalkan sisi reporternya. Nah sedangkan kalau misalkan di industri medianya sendiri itu gimana sih Kak? Mereka bisa memilih apakah berita ini tuh layak naik atau enggak sampai dikonsumsi sama publik itu? Jadi ketika berita itu udah disampai ke redaksi, nah lantas apa yang harus dilakukan? Pertimbangan apa saja yang harus dilakukan supaya berita tersebut layak untuk tayang gitu. Yang paling penting harus memenuhi sejumlah unsur. Di antaranya adalah to inform, to educate, punya nilai berita yang jelas, dan juga ada to entertain, to inform, to educate, dan punya nilai beritanya. Nah, nilai beritanya itu tadi gitu. Kalau misalnya berita ini layak untuk misalnya gini, ada pencurian nih, ya wajar dong orang banyak harus tahu karena supaya apa? Supaya bisa bikin masyarakat itu lebih waspada terhadap pencurian yang jenis ini. Gitu. Jadi harus ada nilai beritanya. Nilai beritanya itu ya itu tadi yang bisa menginformasi masyarakat, bisa mengedukasi masyarakat, ataupun bisa menghibur masyarakat. Gitu. Baik Kak, aku rasa cukup. Kayaknya aku udah lebih dari 5 menit, padahal tadi janjiannya 5 menit.
Terima Nggak kasih ya apa-apa, Kak ya. nggak ada pertanyaan lain. Aku sebenarnya pengen banget tanya banyak, cuma pertama sinyalnya kendalanya kan Kak, terus yang kedua aku takutnya ganggu Kakak juga. Kak Angel, terima Nggak kasih sih, banyak ya. sebenarnya cuma mungkin sinyal kali ya. Next time Mungkin. ya, lagi ya. Ya. Kak Angel, terima kasih banyak ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Sarah, sukses ya. Terima kasih Kak.